Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu. Di kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sebuah materi itu tentang su'ul khotimah. Gimana materinya, setuju? Tentang su'ul khotimah. Jadi kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita sekarang, siapapun kita, dimanapun kita, pasti akan berakhir dengan kematian. Itu kita harus yakini, ya kan? Dan tidak ada kepastian yang lebih pasti dari dalam kehidupan ini seperti kematian. Dan ketika kematian tiba, hanya dua kemungkinan. Yang pertama, husnul khotimah, hidup kita berakhir dengan baik. Atau yang kedua, kebalikannya, su'ul khotimah, kehidupan kita berakhir dengan keburukan. Dan ada sebuah garansi Rasulullah SAW, Masya Allah, kita hafal hadisnya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, ucapan terakhirnya sebelum nyawanya dicabut, sebelum nyawanya berpisah dengan tubuhnya, yaitu ucapan la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kata Nabi pasti masuk surga. Garansi dari baginda Rasulullah SAW. Nah, nilai-nilai la ilaha illallah inilah yang kita pertahankan. Bukan sekedar persoalan kata-kata ucapan, tapi orang yang bisa mengucapkan nanti adalah orang yang mengamalkan dalam hidupnya. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, ternyata hidup kita ini singkat. Ya. Saya kemarin nonton video bagaimana teknologi sekarang itu menggambarkan kehidupan manusia dari sejak lahir sampai wafat. Itu hanya dalam berapa menit. Masya Allah, dari lahir terus gitu kan, tiba-tiba tua, meninggal. Dan ternyata Nabi ini kan sudah menggambarkan, sudah memberikan kisi-kisinya kan, bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Akmaru ummati baina sittina was sab'in. Dan ternyata usia dunia ini, andaikan pun Allah kasih kita 70 rata-rata, kalau dibawa ke akhirat, dikonversi dengan waktu akhirat, itu hanya bernilai 1,5 jam. Jadi kalau kita dikasih umur 70 tahun, maka nilai akhiratnya itu cuma 1,5 jam. Lalu apa yang kita sombongkan? Maka betul, kita masuk surga selama dunia akhirat itu betul karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, di sini saya ambil dari kitab. Jadi sumbernya jelas, yaitu dari kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Jadi beliau ini sudah wafat kurang lebih 800 tahun. Jadi di alam kubur beliau ini sudah 800 tahun. Semakin ke belakang lagi, berarti mereka semakin lama di alam kubur. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204. Usianya 54 tahun. Beliau sekarang di alam kubur sudah lebih 1200 tahun. Kita nggak tahu, nanti kalau kita mati di alam kubur berapa lama. Yang pasti orang-orang yang meninggal dulu, itu lebih lama di alam kuburnya daripada di alam dunianya. Nah, sehingga persiapan kita mengerungi kehidupan akhirat yang lebih lama, yang tidak ada batasnya, termasuk alam kubur, itu mestinya lebih besar porsinya daripada persiapan kita dunia. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kira-kira orang lebih sibuk mempersiapkan dunianya atau akhiratnya? Nah, nih, jadi kita tahu kita mau mati, kita akan masuk pada fase kehidupan yang abadi, tetapi pada sisi yang lain dan pada waktu yang sama kita lebih banyak mempersiapkan hal-hal yang kita tidak akan bawa mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan ada satu hadis, kemudian juga dibarengi dengan beberapa kisah. Saya bacakan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kitab-kitab ulama ini sebetulnya sudah cukup untuk menjelaskan persoalan-persoalan keagamaan.
Jadi kita ini tidak perlu membuat-buat, karena apa yang kita buat sekarang tidak akan lebih baik daripada apa yang telah ditulis oleh para ulama. Yang pasti Al-Qurtubi zamannya lebih dekat kepada zaman Rasulullah. Dan kita bisa mengenal Rasulullah, mengenal sahabat, itu dari guru-guru kita. Dan kita tidak mungkin langsung pada Rasulullah. Kecuali kalau kita hidup pada zaman Rasulullah. Dan ada juga narasi-narasi. Itu tidak perlu ulama. Kita langsung kepada Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana caranya? Orang kita mengenal Quran dan hadis itu kan dari guru-guru kita. Yang ngajarin kita baca Quran, yang ngajarin kita tahu hadis itu kan dari guru-guru kita. Saya belajar dari guru saya belajar dari gurunya. Dan begitu seterusnya sampai ke tabi'in, kepada sahabat, pada Rasulullah SAW. Mana kita bisa langsung pada Rasul? Jadi juga narasi-narasi yang kadang-kadang kelihatannya benar, tapi substansinya tidak sepenuhnya benar. Ya mas kalian. Maka di sini Al-Qurtubi mengutip sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Apa kata beliau? Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'malu zaman at-tawil, benar-benar beramal dalam zaman yang panjang, yang lama. Bi amali ahli jannah, dengan amalan calon penghuni surga. Artinya amal-amal yang baik, ibadah, amal soleh. Tsumma yukhtamu lahu bi amali ahli nar, kemudian dia diakhiri atau ditutup amalnya dengan amalan calon penghuni neraka. Calon penghuni surga, calon penghuni neraka. Calon penghuni surga ada amal-amalnya, calon penghuni neraka juga ada amal-amalnya. Maka kalau ada orang berbuat baik, kita mengatakan dia mengerjakan perbuatan calon penghuni surga. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, dikatakan dia melakukan perbuatan calon penghuni neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, la ya'malu zaman at-tawil, sungguh beramal dalam rentan waktu yang panjang, bi amali ahli nar, dengan amalan calon penghuni neraka. Tsumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah, kemudian amalnya ditutup dengan amal calon penghuni surga. Kebalikannya yang pertama. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Qadar bab 5 dan juga dalam kitab Ar-Riqaq bab 33.